Aduh, ini Mas, panggilan yang mulia tuh lagi di itu loh, lagi mau dihapuskan. Kenapa? Emang iya ya? Lo iya itu eh, Karena yang kayak mulia kalian-kalian mantan musik Hakim itu. Agung, mantan Ketua Mahkamah Agung, iya kan Pak Arifin Tuba kan mau menghapuskan itu karena aturannya nggak ada. Sama aksesnya itu kan hutan-hutan. Di sini kan masih hutan-hutan. Aksesnya itu juga sulit di tengah hutan itu. Naik kelotok 3 jam. Terus itu dilanjut dengan naik mobil. Mobilnya itu yang bisa masuk ke akses ke lokasinya itu harus mobil yang 4x4. Kalau dari segi fasilitas sih, ya sebenarnya masih banyak yang kurang ya. Saya aja meja ini aja ya. Ya, meja. Meja ini aja. Baru datang pertengahan bulan lalu. Jadi sebelumnya saya pakai meja tamu, kursi meja tamu tuh. Serius. Dan juga kalau misalkan di daerah-daerah terpencil, pengamanannya kan tidak seperti di kota besar. Kan itu kan berjejer tuh, polisi sudah dengan alat berat siap mengamankan. Kalau itu saya berani memutus dengan seobjektif mungkin. Tetapi kalau misalnya personil keamanannya tidak mumpuni, nah di situ saya memegang satu kaidah fikih, yang mana menghindari mudarat itu lebih baik dibandingkan dengan mencapai manfaat. Itu kalau posisinya sangat-sangat tidak memungkinkan. Pertanyaan Mas Akbar ini sama kayak pertanyaan dari interviewer pada saat tes hakim dulu. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hakim-hakim muda ini yang sudah bersedia hadir. Ini yang paling senior secara umur ya. Kalau masuknya kan bareng hakim. Paling senior nih Mas Dedi Agung. Mas Dedi Agung ini 2007. Terus Mas Edi Rahmat Secara umur 2008 ya. Ya. Terus Mas Akam Roni 2011, Mas Sabil 2012. So, mantap nih ada berbagai angkatan masuknya tapi bareng. Karena hakim itu dari tahun 2011 sampai 17 nggak bukaan. Dari 2011 sampai 2017 kan nggak bukaan. Baru bukaan sekarang. 2017. Jadi memang sudah lama. Sekarang kemungkinan besar 2 tahun lagi juga masih tutup ya. Kemungkinan besar ya. Kita nggak tahu. Terima kasih nih teman-teman hakim muda. Sudah kita ini testing pertama kali Zoom untuk dipublish di YouTube. Karena banyak yang bertanya tentang kehidupan hakim muda terutama setelah dilantik. Langsung mendapatkan banyak perkara. Saya rasa nih beberapa sudah langsung dapat banyak perkara juga. Karena perbedaan angkatan yang cukup ini signifikan, misalkan kayak Mas Dedi Agung ini udah bekerja di berbagai perusahaan nih. Oh ini ada kedatangan tamu, Mas Harsya Mahdi dari Hakim Petun. Ini lebih senior lagi dari Mas Dedi Agung. Ya, baik. Mungkin kita mengalir aja. Pertanyaan pertama sih sebenarnya sederhana aja. Kira-kira kenapa memilih profesi hakim? Nanti kalau yang mau berbicara duluan langsung bisa mute-nya dicabut. Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan dulu kenapa memilih profesi hakim? Coba Mas Agung. Mas Agung duluan. Karena sudah pernah di berbagai di-unmute, Gung. Karena sudah pernah di berbagai perusahaan sebelum di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya semuanya ya? Dengar. Dari saya PN tadi mana mau dijelaskan? bilang harusnya Pak Harsha dulu karena angkatannya paling senior. Tapi karena baru masuk ya udahlah saya dulu. Alasan saya kenapa masuk menjadi hakim. Jujur saya tidak pernah bercita-cita menjadi hakim dari dulu. Bahkan saya kuliah pun juga sejujurnya hakim adalah profesi yang
paling saya hindari dulu ya pas kuliah. Terus? Kenapa? Karena ya karena apa ya? Dulu saya mungkin masih punya pemikiran yang sempit. Saya punya pemahaman bahwa Hakim? hukum kita nih masih hukum yang ya belum menggunakan syariat Islam gitulah. Saya pernah sempat punya pemikiran sesempit itu. Terus? Nah, dalam berjalan waktu saya bekerja kan di perusahaan. Saya pertama kali bekerja di perusahaan sawit. Nah, kemudian saya pindah ke perusahaan telekomunikasi, punya Sinarmas. Terus Malaysia ya? Ya, yang Malaysia itu yang pertama dari sawit. Iya. Minamas, nah, pertama Minamas, yang kedua Sinarmas, yang ketiga saya di perusahaan otomotif di Suzuki ya. Kalau Mas Rokib kan Honda ya, saya Suzuki. Nah, saya udah lebih dari 6 tahun lah kerja di Jakarta dan sudah merasakan berbagai macam dinamika kehidupan Jakarta, tahu sendirilah ya, macet, polusi. Sebenarnya itu yang paling mendorong saya untuk gimana caranya supaya saya dapat kerjaan yang keluar dari Jakarta. Saya pengen keluar dari Jakarta. Itu alasan bisa dibilang alasan oportunis saya lah ya, alasan oportunis saya. Alasan idealis saya ya semoga dengan saya masuk di di dunia peradilan ini saya bisa tetap berusaha istiqomah untuk ya menjaga integritas lah ya. Menurut saya di dunia penegakan hukum ini integritas itu adalah harga mati. Saya boleh dicek dari pertama saya bekerja itu menjadi legal officer dan government relation, itu biasanya dikenal dengan banyak lah ya praktik-praktik yang memaksa bagian perizinan gitu untuk berkompromi ya dengan government gitu. Ya minta dikasih pelicin lah untuk perizinan. Tapi sekalipun saya seumur saya bekerja di perusahaan, alhamdulillah saya tidak pernah melakukan hal itu. Dan kenapa? Mas Agung, optimis bisa memperbaiki hukum dari posisi sebagai hakim. Saya optimis dan harus optimis. Kita ini baru ya, hakim baru ini 1.500 termasuk hakim agama. Kalau kita tidak punya bargaining, maksud saya kalau kita tidak punya keteguhan hati untuk menjaga integritas kita ya, kita akan tergerus dengan arus yang menurut saya perlu ada perbaikan gitu. Gimana saya ngomongnya ya? Jadi intinya itulah. Saya berusaha untuk supaya menjadi hakim ini menjaga integritas saya. Walaupun tidak menjamin ya suatu saat ya gimana, tapi kita ya sebagai manusia harus tetap berusaha istiqomah. Makanya Nabi ngajarin kita kan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, teguhkan hati kami untuk istiqomah dalam agamamu dan dalam ketaatan padamu. Kan gitu kan. Siap. Jadi Allah yang maha membolak-balikkan hati ini, semoga ya meneguhkan hati kita untuk tetap lurus gitu. Kira-kira gitulah ya. Kalau ngomong menegakkan keadilan ya pastilah, namanya penegak hukum pasti kita harus berusaha untuk selurus-lurusnya kan gitu.
Tapi itu sih yang paling ini ya. Oke. Menurut saya paling krusial. Baik. Terima kasih Pak Hakim. Ini luar biasa. Ada ketua KMF. Tapi sebenarnya alasan oportunis yang paling ini ya. Paling ingin keluar objektif Jakarta. buat saya. Oh. Baik. Iya. Saya kita coba dengan polusi dan hiruk pikuknya ya. Itu, terima kasih Pak Akbar. Siap, nanti kita kembali lagi. Silahkan Mas Sabil atau Mas Roni. Itu Mas Edi-nya hilang ya. Silahkan Mas Sabil coba. Oke, Mas Akbar tes. Ya, siap, bagus. Ya, ini Mas Edi-nya tadi undangan ke Polres, Mas Akbar dadakan. Waduh. Boleh ya Hakim Iya. datang ke Polres? Kan undangan Pak Ketua, tapi di delegasiin. Ya, kalau jawab pertanyaannya tadi, kalau saya ini ya simpel aja Mas Akbar. Sebenarnya saya ini nggak ada cita-cita jadi hakim. Masa? Ya mungkin karena sudah ditakdir begini ya sudah gitu kan. Kenapa nggak ada cita-cita ya takutlah. Karena hakim itu kan memang posisi yang sangat nggak enak sebenarnya. Iya. Ngambil keputusan, nentuin nasib orang, dan saya kira saya ini bukan orang yang kayak gitu. Ya tapi karena memang mungkin sudah ditakdir ya mungkin coba jalaninnya dengan sebaik mungkin aja. Kalau saya gitu Mas Akbar. Bisa, tapi positif optimis bisa memperbaiki hukum nggak kalau dari posisi hakim? Ya kalau dari saya nggak muluk-muluk. Dunia ini nggak bakal benar dengan saya sendiri. Tapi ya saya coba dari diri saya sendiri supaya ngejalanin itu sesuai dengan yang benar dan nggak ikut-ikut yang lain. Kalau bisa yang lain diajak yang benar ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya sudah. Diri saya sendiri aja fokusnya gitu Mas Akbar. Mantap. Siap Hakim. Pak Hakim. Coba yang mulia Roni, bagaimana pendapatnya? Hah? Waduh, ini Mas, panggilan yang mulia tuh lagi di itu loh, lagi mau dihapuskan. Kenapa? Emang iya ya? Kalau iya itu Karena kayak yang mulia kalian mantan Hakim Agung, mantan Ketua Mahkamah Agung, ya kan Pak Arifin Tuba kan mau menghapuskan itu karena aturannya nggak ada, sama katanya nggak sesuai gitu sama pribadi-pribadi hakim yang sekarang, orang-orangnya gitu kan. Kalau dipanggil yang mulia, kecuali mungkin kalau udah Hakim Agung mungkin ini ya, pantas mungkin ya dipanggil yang mulia. Nah, kalau ya ini kan jujur ya, mungkin beda sama Mas Sabil sama Mas Agung. Aku dari dulu karena memang udah basicnya. Jadi aku dulu tuh cuman ini Mas, cita-cita tuh cuman ada dua Mas. Dokter atau hakim. Cita-cita dari kecil. Oke. Dokter atau hakim. Nah, terus memang dulu SMA IPA, ternyata kuliahnya hukum lagi kan. Dan ya itu dia alasannya juga karena memang kebetulan diterimanya itu gitu kan. Jujur aja sebelum tes hakim ini banyak tes yang aku ikutin. Ada yang udah hampir masuk BI lah, segala macam, Pertamina lah. Ternyata rezekinya masih di sini-sini aja gitu. Ya kalau dari di sini ya harus dijalanin ini kan, penuh hati kan. Karena ya meskipun secara umur itu kita masih muda, maksudnya ya yang kami ini yang benar-benar masuk itu masih batas bawah dari minimal usia bisa ngejabat hakim. Nah itu ya kita laksanain secara penuh hati. Dan ya benar sih yang dibilang Mas Agung sama Mas Sabil juga, ya kita harus ada guidance-nya, satu-satunya yang dari agama itu. Tapi mungkin ya saya masih harus banyak belajar sama Mas Sabil gitu. Mantap. Gitu Mas. Baik. Ya memang karena mungkin dari keluarga juga ada yang hakim juga ya, Mas Roni ini. Tapi menarik juga kita diskusi tentang kata yang mulia, itu menarik. Mungkin karena banyak anak-anak muda jadi hakim mau dicabut ya yang mulia. Baik, Mas Harsha ini masih bergabung atau lagi rapat juga? Wah, ini nggak ada orangnya. Mas Harsha, oke. Kita bahas, nih dia nggak tahu kemana nih.
Kita coba kaji persoalan ini ya. Kan sekarang itu tadi terkait optimisme perbaikan hukum ya. Kan sekarang banyak kasus-kasus yang dianggap hakim itu posisinya vital lah. Hakim itu posisi vital. Contoh kasus Novel Baswedan kemarin, atau misalkan kita lihat berbagai kasus lain, itu hakim posisinya vital. Dan juga banyak hakim yang menerima, banyak hakim yang terjerat kasus korupsi kan juga banyak. Kira-kira teman-teman ini, atau misalkan kalau misalkan kita bahas ke situ agak berat juga. Kita coba dari awal dulu. Ini kan semua teman harus ditaruh di PN kelas 2 ya. Harus ditaruh PN kelas 2 yang jauh dan lain sebagainya. Itu pengalaman pertama ditaruh di sana seperti apa, terus sudah mendapatkan perkara atau belum? Karena kan hakim, saya pernah ke PN Nunukan itu hakimnya cuma 3. Jadi dia cuma satu kombinasi. Nah, kalau di kalian gimana kira-kira? Terutama kalau Mas Roni, Mas Abil enak sama Mas Edi, satu alumni dan satu PN ya. Kalau Mas Agung ini mungkin harus berteman lagi dan lain sebagainya. Gimana kira-kira pengalaman beracara di PN masing-masing? Siapa duluan? Yang mau memidana mati dulu. Siapa? Ayo, Halo. Mas Agung. Ya, boleh, Mas Agung. Kalau saya, pengalaman saya, Ya. Pengalaman saya karena ini PN baru ya di Pemekaran ya, di Mas Raya? pengadilan. Saya kenapa? Pemekaran wilayah ya? Iya, betul. Jadi ini nama pengadilannya Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Makanya saya kasih nama Agung Pulau. Nggak sengaja. Tadi mau ngasih nama Agung PN Pulau Punjung kan kepanjangan. Saya kasih nama Agung Pulau gitu. Siap. Jadi ini sebelumnya ikut, ini kan Kabupaten Dharmasraya ya, Sumatera Barat. Sebelumnya ikut masuk di Pengadilan Negeri Muaro, Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, tetangga sebelah. Jadi sejak tahun lalu 2019 peresmian 80 PAPN se-Indonesia, PN baru gitu, pengadilan baru. Waktu itu di Melongwane, nah salah satunya ini. Nah, kantor ini masih minjem Pemda. Ini seharusnya akan digunakan untuk gedung Satpol PP. Nah, karena pengadilan negerinya belum ada tempat, makanya dipinjamkan dulu. Jadi kantor Satpol PP masih pakai yang lama. Ini kalau dari segi fasilitas sih ya sebenarnya masih banyak yang kurang ya. Saya aja meja ini aja ya. Ya, meja. Meja ini aja baru datang pertengahan bulan lalu. Jadi sebelumnya saya pakai meja tamu, kursi meja tamu tuh. Serius? Iya, betul. Jadi saya di sini itu udah dari kapan ya? Pertengahan April. Pertengahan April dan saya mulai masuk itu dilantik 30 April. Seharusnya kan udah dipersiapkan ya, tapi ternyata juga belum. Jadi saya dan teman-teman belum dapat kursi, belum dapat meja. Jadi sementara masih pakai kursi tamu. Nah, termasuk juga yang penting lainnya apa ya? Printer. Misalnya printer ya, itu kan buat bikin putusan. Iya. Di ruang saya printer nggak ada. Ini printer, ini beli sendiri. Saya patungan ini sama kawan saya. Maaf ada proyek. Jadi sebenarnya ya saya yakin sih mungkin di beberapa PN lain yang baru mungkin juga mengalami hal yang sama. Tidak cuma saya saja, tapi ya ini ya yang harus dijalani kan. Apapun resikonya kalau kita sudah memantapkan diri untuk ikut hakim dan kemudian diangkat jadi hakim ini kan siap ditempatkan di mana aja, mau PN baru atau PN yang lama ya kita harus siap dimanapun itu. Udah pegang itu sih kalau saya. Perkara, kalau perkara di sini mungkin ini ya nggak sebanyak yang lain. Di sini itu perkara sampai sekarang sudah 68 kira-kira. Perkara pidana ya. Kamu pegang kalau 68 perkara pidana? Saya lupa itu. Oh enggak.
Maksudnya jumlah penomoran sekarang. Kalau iya. yang sudah saya tangani, yang saya jadi anggota majelisnya itu kurang lebih ada 10 perkara pidana. Itu katanya Kalau perdata, kenapa Pak? sampai malam katanya, kalau nunggu sidang segala macam. Oh iya, jadi di sini itu kan karena teleconference dan koneksi internetnya kurang bagus, Iya. kita sebenarnya sudah minta pagi, tapi kejaksaan keberatan karena kebanyakan kayak saksi gitu, bisanya datang siang. Jadi Iya. rata-rata kebanyakan setiap persidangan itu baru dimulai jam 2, jam 1, jam 2 gitu lah. Makanya sampai malam kan. Ini ada 3 majelis ya di sini. 3 majelis dan antri. Kadang-kadang kalau agendanya pas pemeriksaan saksi itu memang lama. Bisa sampai jam 9, jam 10. Malam. Seperti itu. Malam. Luar biasa. Dan ya itulah rata-rata paling cepat maghrib. Tapi kalau pidana, kalau di kami ini kan hari apa ya? Nggak setiap hari. Hari Senin sama Rabu. Kalau perdata Selasa sama Kamis. Kalau Selasa sama Kamis sih pulangnya insya Allah bisa on time. Tapi kalau yang pidana ini seringnya malam terus. Baik. Itu sih Pak Agus. Mantap pengalaman dari PN yang baru. Kalau dari teman-teman yang di Muara Teweh, mungkin silahkan siapa? Ya Mas. Nah, silahkan. Kalau kami di Muara Teweh ini, yang pertama Muara Teweh ini kan tempatnya itu paling jauh di Kalimantan Tengah. Jadi itu kalau dari Banjarmasin itu dia 7 jam. Kalau dari Palangka 7 jam, kalau dari Banjarmasin 10 jam. Itu kami akses untuk bandara terdekat. Jalan darat itu. Habis itu baru ketemu bandara. Nah, selanjutnya kalau untuk kondisi PN-nya karena PN tua sudah normal, sudah stabil lah, semuanya sudah selayaknya kantor. Nah, sekarang yang ketiga ini menyangkut perkara. Kalau perkara kami ini karena di sini tadinya hanya ada 3 hakim dengan ketua, kami masuk yang baru, jadi kami langsung dapat semua perkara. Mau itu yang dari tingkat kesulitannya tinggi sampai yang tingkat kesulitannya rendah, kami sudah dapat semua. Hutan, di sini kan masih hutan-hutan. Aksesnya itu juga sulit, di tengah hutan itu. Naik kelotok 3 jam. Terus itu dilanjut dengan naik mobil. Mobilnya itu yang bisa masuk ke akses ke lokasinya itu harus mobil yang 4x4. Kalau enggak itu nggak bisa masuk. Nah itu mungkin dari perkara perdata aja seperti itu. Bisa kebayang lah mungkin gimana ke apa tuh penanganan perkara di sini dan kehidupan di sini juga ya mungkin nggak jauh dari seperti itu. Mungkin Mas Roni bisa menambahkan Mas. Mantap. Baik. Gimana Mas Roni tambahan ini? Ternyata luas sekali. Nah ini memang apa namanya perkara perdata Mas saking di sini juga termasuk pengadilan yang lama tapi di mute kemudian mutu. Tapi perkaranya lumayan dikit gitu loh Mas, cukup sedikit gitu. Makanya selama kami masuk baru 2 ya Bill ya, baru 2 yang masuk perkara perdata dan itu semuanya sengketa tanah. Nah kebetulan karena Sabil ini dia majelis ada di 2 majelis Mas, jadi dia kebetulan dapat sama Mas Edi. Nah majelis saya belum dapat Mas, majelis saya belum dapat. Nah memang benar kata Mas Sabil Mas, jadi kalau harus PS gitu kan, harus pemeriksaan setempat tuh jauh-jauh. Kalau perdata minimal ya 2 jam 3 jam itu ya hitungannya masih deket lah, naik lotok segala macam kan. Nah terus kalau misalnya sidang ya acara gitu ya sebenarnya kalau misalnya berhubung saya nggak pernah ikut MVC ya dibandingkannya mungkin sama PLKH lah, yaitu jauh sih sebenarnya. Maksudnya jauh dalam artian kita ambil simpelnya aja gitu. Maksudnya gimana supaya sidang itu simpel, nggak bertele-tele dan
cepat juga gitu kan. Karena ya kita kan harus sinergi sama pihak Polres. Sekarang kan lagi ini apa namanya, lagi pakai telekonferensi kan Mas, harus gantian. Karena cuma satu ruangan doang yang bisa dipakai telekonferensi, jadi harus gantian antara majelis, ada 3 majelis kebetulan Mas, majelis hakim senior 2 sama majelis pak ketua 1. Jadi gimana cara sidangnya supaya cepat dan efisien gitu loh. Ya kadang-kadang sampai maghrib juga kadang-kadang masih sidang untuk yang memang sidangnya dapatnya jadwalnya sore gitu. Cuman memang ada beberapa pengadilan lain teman-teman tuh yang sampai malam segala macam. Alhamdulillah kami enggak, karena mungkin perkaranya kita juga sedikit. Sampai sekarang itu untuk ukuran pengadilan lama ini kami baru 90-an, sampai 90 pidana ya. Pidana 90, perdata baru sekitar mungkin kalau nggak 6, 7, kalau permohonan sekitar 15-an lah. Sekitar segitu aja Mas. Ada GS, gugatan sederhana ada 2, sama perkara anak. Lu nomor berapa Bang? Lu kemarin perkara anak nomor berapa? 1. Antara 7. Jadi nggak terlalu banyak. Mungkin kalau di total baru 100 perkara Mas, sampai bulan ini gitu. Jadi ya itulah kalau misalnya beracaranya ini Mas, cukup berbeda jauh sama kalau misalnya di praktek PLKH atau MCC, karena ya kita kayak misal contohnya kalau misalnya di PLKH atau di MCC misal kita buka sidang kan kita sebut nomor perkaranya segala macam. Kalau di prakteknya biasanya ketua majelis hanya menyebut sidang perkara dengan nomor terdakwa dengan nama terdakwa siapa, dibawa nanti akan terbuka untuk umum ya, seperti itu. Terus bahasanya juga lebih santai Mas, lebih santai. Kadang-kadang ini kan kita sebenarnya nggak boleh menekan terdakwa atau saksi kan. Kadang-kadang terdakwa ini kan Mas punya hak ingkar sebenarnya kan. Iya betul. Cuman kan ya ini ya kita bukan nakut-nakutin, tapi lebih menganjurkan kalau misalnya nanti kamu bohong, ini loh kayak gitu-gitu, itu beneran terjadi gitu Mas. Jadi bener-bener ya inilah luas lah gitu. Ya, menarik nih dari Roni Sabil sama Agung juga. Jadi di sini kan ada pelonggaran. Kalian pasti karena kesulitan-kesulitan ada pelonggaran-pelonggaran yang akhirnya tidak sesuai KUHAP misalkan. Tapi kan kalau misalkan menyebut nomor perkara segala macam kan belum substansial. Kalau itu sudah substansial, misalkan ya ada hakim sakit, kan ada majelisnya nih, ada hakim sakit. Kalian akan tetap menyelenggarakan perkara dengan 2 majelis nggak? Misalkan pemeriksaan alat bukti gitu. Apakah tetap akan dilanjutkan? Karena kalau tidak kan lebih lama. Tapi mau nggak mau karena ini waktu gitu misalkan. Itu kira-kira akan coba disimpangi atau enggak? Misalkan. Gimana kira-kira? Mungkin Mas Abil coba. Ya, kalau untuk masalah itu kan mengenai situasinya tadi misalnya hakimnya sakit sedang ada pemeriksaan alat bukti seperti itu ya Mas ya. Iya, betul. Kalau untuk seperti itu kan bisa dengan ganti penetapan majelis hakim yang baru bisa diganti. Dan kalaupun memang hakimnya terbatas, karena memang banyak yang hakimnya terbatas, itu kan ada dari surat edaran atau perma yang dari Mahkamah Agung yang hakim tunggal. Ada surat edaran dari Mahkamah Agung, kita diperbolehkan menggunakan hakim tunggal jika memang hakimnya tidak ada. Karena memang di daerah-daerah banyak yang hakimnya hanya tinggal 3, hanya tinggal 1 majelis. Jadi boleh demi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA yang memperbolehkan itu untuk hakim tunggal, Mas Akbar. Jadi sudah ada, dengan sistem sudah ada jalan keluarnya semua. Tapi menurut kalian hakim-hakim itu kan dari KUHAP kan ada 3 itu biar objektif lah peradilannya. Misalkan akhirnya cuma 1 dan lain sebagainya. Menurut kalian efektif? Apa maksudnya menyentuh keadilan? Apa ya mau gimana lagi gitu? Apa boleh buat gitu? Bagaimana? Kalau saya apa boleh buat itu, Mas Akbar. Karena memang ya bukan di luar kehendak kita lah. Kita sudah yang bisa kita usahakan kan semaksimal mungkin, dan itu juga sudah semaksimal mungkin dan juga sudah diakomodir dengan aturan yang ada, ya mau gimana lagi, itu sudah maksimal yang bisa kita perbuat seperti itu. Baik, menarik. Menarik nih, kita udah belajar dari hakim-hakim muda. Pertanyaannya sederhana lagi, misalkan tadi terkait perbaikan sistem.
Kalau kalian tiba-tiba ada klien kan, bukan klien, sorry, ada pihak-pihak yang berperkara, baik perdata maupun pidana dan lain sebagainya. Setelah selesai perkara nih, perkara udah selesai, udah putus dan lain sebagainya. Karena suka dengan putusannya, tertarik dan lain sebagainya, kemudian memberikan hadiah. Kalau begitu bagaimana? Misalkan ke rumah dinas atau ke tempatnya membawakan hadiah, teman-teman menerima atau tidak? Apa Kalau alasan? saya tidak, Mas Akbar. Kenapa? Sebisa mungkin, itu memang sudah apa ya? Dari awal memang sudah komitmen dengan diri sendiri. Memang yang seperti itu, hadiah-hadiah semacam itu, walaupun dia perkaranya sudah putus ataupun sudah lama, itu lebih baik tidak diambil, supaya takutnya nanti jadi kebiasaan, jadi lama-lama terlena, suka dengan barang-barang seperti itu. Jadi dari awal sudah menjauh sajalah, sudah menutup diri sajalah istilahnya. Seperti itu kalau saya sih. Betul. Ya bagus sekali, Sabil. Mungkin Mas Roni sama Mas Agung ada penanggapan? Aku mau nambahin, Mas. Siap. Nah, jadi kan sebenarnya sebenarnya setuju sama Mas Abil. Jadi kita harus punya barrier. Katanya di mute. Bil apa? Benar di mute. Nah, punya barrier untuk hal-hal seperti itu kan, Mas. Nah, bukan pengecualian, tapi ada sebenarnya cara yang lebih mungkin kita bisa ambil untuk menjadi penengah itu. Jadi kalau misalnya di kami ini kan ada ini, Mas, unit pengendalian gratifikasi. Jadi itu ada di Kepaniteraan Muda Hukum. Jadi di pengadilan itu ada. Jadi harusnya ada yang namanya unit pengendalian gratifikasi di setiap Kepaniteraan Muda Hukum. Nah, disitulah gimana cara kita menjembatani antara budaya yang itu, Mas, budaya terima kasih itu sama kewajiban kita ke negara. Apabila ada barang-barang seperti itu, kita harus lapor. Nah, gitu, Mas. Soalnya agak bahaya juga, Mas, kalau misalnya bukan bahaya ya, tapi takutnya mungkin entah cara kita menolak atau nanti kalau misalnya ada seperti itu kita salah ngomong ke orang yang memberi. Nah, di sini di Kalimantan nih agak-agak ini, Mas, agak-agak magisnya masih ada gitu. Ya itu emang ini harus diakuin gitu. Betul. Jadi kalau misalnya memang benar sepertinya agak bahaya dan nggak bisa menolak, kita bisa pakai cara itu, Mas. Misalnya, oh ya udah ya itu tadi, tapi benar kata Mas Abil, harus berkomitmen kepada diri sendiri. Jadi meskipun diambil tetap harus dilaporkan ke unit pengendalian gratifikasi. Nah, gitu. Ya bagus juga sih ada unit pengendalian, karena ada budayanya juga yang memang bahaya juga kan. Kalian kan pindah-pindah terus, tiba-tiba ada yang keras sekali segala macam. Nah, hati-hati juga ya kalau seperti itu. Kalau Mas Agung gimana? Yang dari ketua KMFA ini? Nggak usah sebut. Sembilu. Itu kalau istilahnya 420 itu sembilu. Pertanyaan Mas Akbar ini sama kayak pertanyaan dari interviewer pada saat tes hakim dulu. Yang nanya itu dulu hakim tinggi. Persis yang ditanyakan Mas Akbar tadi. Ya kalau ditanya begitu, ya saya jawab ya sesuai dengan yang tadi ya disampaikan Mas Abil, Mas Roni. Dan ya sama tadi dengan pernyataan saya di awal bahwa kita memang dari awal harus komitmen apapun itu, kita ya harus berusaha untuk menjaga integritas kita kan, kayak gitu ya harus sebisa mungkin dihindari dengan cara-cara yang elegan. Dengan yang disampaikan Mas Roni tadi juga bisa juga gitu. Mas Roni ini juga mbaknya dulu siapa, Ayunita itu juga pernah cerita ke saya. Pak Sumino ini dulu juga pernah katanya ya mendapatkan teror pun pernah juga. Itulah godaan-godaan hakim yang mungkin nanti kita juga akan alami gitu, dan kita harus punya cara yang baik lah ya, gimana supaya kita tetap menjaga integritas kita tapi dengan cara-cara yang baik gitu. Benar.
Saya kira itu ya. Tapi selama ini misalkan ada sesuatu, saya udah misalkan apa gitu, saya udah eh, enggak, udah tahu gitu loh. Jadi udah enggak ini lagi gitu. Udah enggak apa datang lagi gitu. Baik, baik. Kan biasanya kan kayak gitu-gitu kan nggak langsung ya, nggak secara langsung. Apalagi ke rumah, saya pikir nggak Nah, berani lah. Kalau di saya ini ya, nggak tahu kalau di tempat lain seperti apa. Yang klinik-klinik di sini nggak terlalu. Di Kalimantan mungkin banyak, saya juga dengar cerita gitu ya. Nah, di sini insya Allah alhamdulillah sih nggak ada yang gitu-gitu. Itu sih Pak. baik, mantap sekali Mas Agung. Ini karena Mas Harsha ini nggak muncul-muncul. Sebenarnya Mas Harsha ini punya cerita juga ya terkait hal tersebut karena bapaknya sudah hakim agung juga waktu itu. Almarhum tapi. Eh kemudian gini, saya ini pertanyaan terakhir aja karena kita jangan lama-lama nanti takut diputus Zoom kita kan ada Intel memantau kita juga nggak tahu. Jadi pertanyaan Takut kepanjangan channel YouTube-nya ya, iya. Mas. Pertanyaan terakhir aja. Misalkan sekarang itu kan PN itu banyak mendapat apalagi ada era netizen ya. Jadi mendapat tekanan publik. Contoh kasus Ahok misalkan, atau kita bicara kasus Novel Baswedan yang baru-baru ini, atau kasus-kasus penistaan agama di Tanjung Balai segala macam. Itu kan kasus-kasus yang sebenarnya di daerah-daerah juga, tetapi masyarakat itu sudah punya perspektif putusannya harus ini, bukan masyarakat sih, mayoritas lah. Putusannya harus ini. Nah, kemudian mengarahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan hal yang sama. Kalau itu terjadi ketika Mas Hakim ini bertugas, itu akan tetap memutus sesuai objektivitas semata atau kira-kira ya mengikuti arahan kepentingan publik seperti itu atau bukannya kepentingan mayoritas yang ada saat itu. Gimana kira-kira? Siapa mau menjawab duluan? Jadi kebetulan karena saya masih on ya, saya Iya boleh. duluan Mas Agung dulu, silap. masih ya Gimana yang mulia Agung? unmute. Kalau pertanyaannya seperti itu ya, saya akan bersikap sesuai dengan hati nurani. Ya, kalau memang kebetulan suara media sesuai dengan hati nurani saya, ya saya akan putus sesuai dengan itu. Tapi kalau memang itu tidak sesuai dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan, ya intinya tetap ya kembali kepada objektivitas persidangan gitu. Kalau memang dalam proses pembuktian memang selaras dengan apa yang disuarakan pers atau media, ya nggak ada salahnya. Justru itu bagus ya. Satu sisi untuk apa namanya pencitraan pengadilan yang positif ya. Tapi kalau memang ternyata pada fakta persidangan sebaliknya, ya, tidak sesuai dengan apa yang didengung-dengungkan pers. Pernah dulu ya pada saat saya magang di Kudus itu media begitu getol membela salah seorang sopir truk yang nabrak nabrak seorang karyawan pabrik lah. Kemudian si apa namanya sopir ini kabur ya kan, nggak bertanggung jawab. Tapi pada akhirnya setelah apa namanya setelah dilaporkan polisi ya dia bertanggung jawab ngasih pengobatan. Tapi entah kenapa media dan juga ada semacam asosiasi sopir itulah berdemo dan juga media pun mendukung demo itu seakan-akan sopir ini di posisi yang benar. Tapi pada faktanya kan ya seperti itu. Sopirnya bersalah dan memang harus dihukum gitu. Dihukum dan juga harus apa namanya memberikan santunan kan terhadap si korban ini. Jadi yang kayak gitu-gitu tetap kita harus apa namanya bersikap fair, objektif sesuai dengan fakta di persidangan. Tidak bisa kita hanya mengikuti apa namanya kemauan publik yang disuarakan oleh media gitu. Saya kira itu Pak. Tetap ya fakta persidangan. Jadi acuan. Itu Pak. Saya Pak. Mantap. Ada contoh real juga ya, walaupun berani tetap objektif walaupun di demo. Oke. Kalau yang lain Mas Roni atau Mas Habil? Oke. Ya, kalau saya Mas,
Iya. Itu yang pertama tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap objektif, untuk tidak terpengaruh. Tetapi ada di saat-saat tertentu, di waktu tertentu yang memang tekanannya sangat masif lah. Iya. Dan juga kalau misalkan di daerah-daerah terpencil, pengamanannya kan tidak seperti di kota besar. Nah, di situ saya memegang satu kaidah fikih yang mana menghindari mudarat itu lebih baik dibandingkan dengan mencapai manfaat. Itu kalau posisinya sangat-sangat tidak memungkinkan. Nah, nanti juga biasanya kita ada koordinasi dengan pengadilan banding, dengan Mahkamah Agung. Selamatkan diri kalian dulu, nanti kan dibanding, nanti di pengadilan yang lebih tinggi, keamanan yang lebih kondusif, bisa diperbaiki putusannya di pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi. Mungkin seperti itu manajemennya Mas Akbar kalau dari saya. Siap. Karena ada fikih tersebut dan juga ada pengadilan setelah kalian lah, ada pengadilan banding, PT ataupun Mahkamah Agung. Menarik juga. Iya, seperti itu. Baik, Mas Roni gimana kira-kira? Kalau dari saya, Mas Akbar, jadi ya benar yang disampaikan Mas Agung, Mas Abil itu ya harusnya seperti itu juga gitu. Dan ini sebenarnya agak ini loh, kita tuh harus adil, harus ngikutin kepastian hukum atau manfaat gitu kan. Nah, kadang-kadang yang harus dilakukan tuh manfaatnya, Mas, buat masyarakat kan. Kalau misalnya kita putus sekian, yang sebenarnya sesuai gitu sama hukumnya, normatifnya seperti itu, yang tertera di peraturan perundang-undangan seperti itu. Tapi kalau misalnya ya itu tadi, seperti melihat masyarakat seperti apa sih pandangannya, atau kalau misalnya ini kita putus sama dengan hukumnya, ternyata sama di masyarakat nggak manfaat gitu kan, ya sama aja bohong gitu. Jadi ya kadang-kadang kita harus ngelihat di sisi manfaatnya itu gimana, gitu sih Mas. Menarik. Iya betul sih. Jadi kadang dari 3 tujuan itu malah manfaat dulu ya, karena ya untuk semua pihak lah. Baik, saya rasa nih brainstorming dengan para hakim muda ini sudah luar biasa, juga alasan memilih profesinya, kemudian bagaimana ketika ditemui oleh kasus-kasus tersebut. Saya rasa mungkin untuk jilid pertama seperti itu ya, Bapak-bapak hakim. Nanti mungkin dari orang ada yang protes karena nggak ada hakim perempuan ya. Nanti mungkin kita kapan-kapan ada hakim perempuan. Karena ini berlaku mas-mas semua. Ya, terima kasih buat Bapak Hakim ya, terutama nih Mas Arsy yang nggak muncul. Saya terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nanti. Nanti saya akan kirimkan juga lah kepada teman-teman sebelum saya publish. Ya, jadi mudah-mudahan manfaat untuk semua pihak. Apalagi kan kita termasuk nih teman-teman bagus sebagai percontohan dari UGM itu kayaknya paling banyak ya, alumni UGM paling banyak mengisi posisi 1.500 hakim tadi. Itu termasuk ya kita dari UGM juga berkeinginan untuk membangun hukum kan sebenarnya seperti itu. Membangun idealita hukum dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan diwakili oleh yang mulia yang terhormat ini. Baik, saya rasa begitu. Terima kasih, selamat menjalankan tugas kembali bagi Bapak-bapak hakim. Mudah-mudahan selalu dapat menciptakan keadilan yang bermanfaat